Selamat siang untuk kita sekalian. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Komandan Korem 161 Wirasakti, yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati para stafus gubernur, asisten sekda, yang kami hormati para pimpinan BUMD, pimpinan lembaga pendidikan, para pimpinan perangkat daerah, singkatnya Bapak Ibu sekalian yang sama kami hormati. Acara penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pihak-pihak terkait tentang ekosistem pengembangan sektor peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui fasilitas kredit mikro merdeka atau pembiayaan lainnya akan segera dimulai, dan acara ini akan diawali dengan laporan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Ibu kami silakan. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati, perkenankan saya melaporkan pada Bapak Gubernur bahwa ekosistem pengembangan peternakan merupakan pengembangan peternakan dari hulu ke hilir melalui pola kemitraan inti plasma dengan petani atau masyarakat peternak sebagai plasma dan pelaku usaha sebagai inti yang terseleksi oleh pemerintah dan dirumuskan oleh lembaga keuangan serta stakeholder lainnya, dan dilaporkan kepada Bapak Gubernur sebagai berikut. Yang pertama, maksud dari kesepakatan bersama ini adalah sebagai dasar kerjasama para pihak untuk mewujudkan ekosistem pengembangan peternakan di Nusa Tenggara Timur melalui fasilitas kredit mikro merdeka dan pembiayaan atau pembiayaan lain. Yang kedua, kesepakatan bersama ini bertujuan untuk memberikan dukungan akses pembiayaan peternakan oleh lembaga perbankan, dalam hal ini Bank BT, melalui pengemukan sapi potong menuju petani ternak mandiri. Keamanan usaha petani peternak terjaga dengan keterlibatan TNI di tingkat desa, dan juga jaminan usaha ternak sapi melalui lembaga penjamin, dan penjaminan akses pasar yang efektif dan efisien dengan harga jual yang kompetitif oleh pelaku usaha sehingga meningkatkan produksi dan produktivitas hasil peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung ketersediaan dan ketahanan pangan nasional. Yang ketiga, kesepakatan bersama nantinya akan ditindaklanjuti secara teknis melalui perjanjian kerjasama oleh pihak-pihak di tingkat lapangan. 4. Sebagai wujud aksi dari ekosistem pengembangan peternakan dimulai, maka pada tanggal 17 Agustus 2022 setelah pelaksanaan upacara detik-detik peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, mohon perkenan Bapak Gubernur melaunching program ini melalui penyerahan fasilitas kredit mikro merdeka pada salah satu kelompok yang sudah terseleksi, yaitu kelompok wanita tani hijau makmur dari Desa Patu Tani. Untuk tahap pertama ini, Bapak Gubernur, kami laporkan bahwa nantinya ada 10. Demikian laporan ini disampaikan, dan atas perhatian serta perkenan Bapak Gubernur serta Bapak dan Ibu yang berperan dalam ekosistem pengembangan peternakan di Provinsi Nusa Tenggara ini dihaturkan limpah terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap-siap Direktur Utama PT Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, Direktur Politik Pertanian Negeri Kupang, Bapak Thomas Abenangga.
Selanjutnya Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Bapak Hari Alexander Yukao. Selanjutnya Kepala Kantor Cabang S Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Timur, Bapak Christian Nathanael Sianturi. Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Catur Arihanto Widodo. Selanjutnya Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Inyoman Aryawan Atmaja. Selanjutnya, Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang, Bapak Imam Budiman. Stres Pak, dulu pernah jadi plasma saya Pak. Kita sama Ibu tadi ya. Dan selanjutnya Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Rompil Sekedar. Kami persilakan Bapak Ibu pihak terkait untuk mengambil tempat depan untuk foto bersama. Mohon izin dokumennya untuk diangkat untuk didokumentasikan. Kami silakan. Jadi hari ini kita telah melakukan dan terus melakukan sebuah kolaborasi kerja yang memang kerja-kerja seperti ini menjadi model pembangunan untuk melakukan langkah-langkah besar. Karena itu apa yang telah dilakukan sebelumnya lewat program tanam jagung panen sapi, jadi kita mereplikasi model itu masuk ke dalam peternakan. Nanti kita menuju ke perikanan, juga rumput laut, semuanya kita akan masuk dalam model-model seperti ini. Sehingga kerja-kerja kita dapat mempunyai hasil yang cukup bagus, cukup besar dalam melakukan program pembangunan kesejahteraan di Nusa Tenggara Timur. Dan saya yakin, lihat bagaimana proses kerja kolaborasi pada saat kita melaunching program tanam jagung panen sapi. Kita lihat hari ini cukup bagus di lapangan. Memang pada saat memulainya itu berat, itu pastilah di mana-mana seperti itu. Mulai sebuah program, memperkenalkan sebuah model, itu terus berat. Sampai hari ini pun masih juga kita mengalami kendala di lapangan, khususnya di daerah-daerah pedalaman di timur. Orang takut untuk melakukan pinjaman di perbankan. Ini sebuah langkah maju terus untuk kita memperkenalkan pembiayaan kepada masyarakat yang nantinya mereka mempunyai kemandirian untuk dapat berhubungan langsung dengan pihak-pihak industri perbankan sehingga rakyat itu terbiasa cerdas. Ini kolaborasi ini bukan kolaborasi dalam pemahaman kerjasama saja, tapi kita melakukan pelatihan dan pendidikan terhadap rakyat Nusa Tenggara Timur. Karena memang mereka selama ini tidak kenal. Saya punya orang timur terutama paling parah. Kemarin dalam perjalanan kunjungan kerja saya di timur, itu kita bicara dengan gereja, bicara dengan mereka. Kalau bicara dengan bangla, itu tidak bisa. Tapi kalau mereka kredit, ambil di Tengkulak, mereka berani. Tengkulak di sebelah rumahnya, itu di perasaan besar-besar mereka semangat. Tapi kalau perbankan di bank-bank besar yang bunga ringan, bahkan tidak ada bunga dan segala macam, DP kita siapkan semua untuk 6 juta saja untuk mereka ambil supaya mengerjakan tanahnya, itu sesuatu yang sangat baru dan sangat menakutkan. Jadi karena itu saya sedikit surprise. Di daerah lain di Flores mungkin biasa, tapi di Timur saya belum tahu nanti kita bicarakan ini. Ini hal yang tidak biasa. Karena itu saya harapkan dalam kolaborasi ini kita juga ikut terlibat. Karena itu ada Anda di sini nanti
ikut melakukan sosialisasi di desa-desa supaya masyarakat terbiasa dengan pola-pola dan sistem kerja untuk bagaimana bisa dapat mengentaskan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Karena tidak mungkin APBD itu dapat melaksanakan sebuah program kesejahteraan sosial di Nusa Tenggara Timur hanya modal APBD. Karena kita tahu kita terbatas, apalagi saat ini itu sangat terbatas dan kekurangan. Dan pola-pola kerja kemitraan seperti ini akan sangat membantu, dan tentunya ini juga akan membuat pihak-pihak lain tidak suka juga. Karena dengan begini kita akan mengontrol harganya, kita tahu siapa yang kerja, bagaimana diatur, ada penipuan di lapangan atau tidak. Nah, ini akan juga pihak-pihak tertentu yang dulunya hidup dalam kenyamanan, mereka terganggu. Dan itu akan dibawa, pasti ada hoax lah di sana, dibuat lah. Dan ini pembangunan itu punya masalah serius dalam kondisi 4.0 seperti ini. Itu informasinya itu tidak bisa disaring dengan baik dan semuanya lahir di pabrik. Dengan disrupsi seperti ini, kita diperhadapkan pada kondisi yang harus mampu untuk berpikir sangat cepat, berpikir sangat kreatif, bahkan juga mampu untuk menilai mana informasi yang bisa dipercaya dan mana tidak. Dan ini kan berat buat masyarakat. Pada kelompok kita saja, level yang elit saja bisa-bisa ada yang percaya. Apalagi pada kelompok rentan dan pengetahuan yang terbatas di masyarakat, itu sangat berat sekali. Nah, itu saya berterima kasih bahwa hari ini kita telah melakukan langkah-langkah lanjutan untuk mencerdaskan masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan lewat program-program seperti ini akan mampu memberikan tekanan-tekanan untuk kita mampu mengerjakan seluruh potensi kekayaan alam kita dengan baik. Kita lihat bahwa nantinya tahun depan Pulau Sumba itu akan menjadi salah satu pulau dengan dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan sapi. Kita breeding di sana cukup besar. Melapor ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden sudah mengatakan Menteri Pertanian untuk menyiapkan 1 juta ekor sapi yang datang dari luar. Nah, itu saya bilang 1 juta ekor itu tidak mungkin berhasil kalau tidak disiapkan juga yang punya kemampuan breeding seperti itu. Kita bersyukur Nusa Tenggara Timur kita punya teman-teman dari Brasil yang mereka sudah investasi di Sumba dengan cukup baik, dan saya lihat itu pengembangan sapi itu sudah standar yang sangat luar biasa, karena mereka sapinya tiap hari mereka setiap lewat komputer saja, handphone mereka bisa cek sapi ini naik makannya bagaimana, pertambahan berat badannya seperti apa, ketahuan, dia nggak perlu dicek, dia setiap hari ketahuan. Dia makan seperti ini, pertambahannya seperti ini, dia langsung ketahuan. Dan itu kemajuan luar biasa buat kita. Kita tinggal replikasi saja. Karena itu hari ini ekosistem ini didorong, dia akan memperkuat teman-teman kita yang di Sumba untuk menjadi satu kesatuan. Dan tahun depan mereka akan bergabung juga. Kita ini terus dikerjakan, dan kerja-kerja cerdas seperti ini perlu Nusa Tenggara Timur. Kita lihat bahwa saya selalu bilang, supply chain kita membangun besar seperti apapun di Sumba, sektor pariwisata, di Labuan Bajo, di Kupang, nanti di perbatasan Timor Leste yang kita akan bangun free trade zone, itu tahun depan kita akan mulai pembangunannya. Itu akan membutuhkan supply chain yang sangat besar, dan bukti bahwa hari ini kita tidak mampu untuk mengisinya. Daging-daging premium itu kita Indonesia masih impor. Dan kita harapkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita seperti ini, kita akan mampu menyiapkan daging-daging premium. Kalaupun impor, saya ingin bicara kepada Menteri Pertanian, kalaupun impor, itu daging rakyat, jangan daging premium yang kita impor. Kita harus mampu menyiapkan daging premium sendiri. Dan itu menunjukkan bahwa kita punya kualitas budaya intelektual kita maju, cara kerja dan peradaban intelektualnya maju. Hari ini kita mulai, dan saya yakin dengan kerja yang terus bersemangat, kita mampu untuk mencapai hasil-hasil yang sangat maksimal. Saya sangat confident karena saya lihat di Sumba, walaupun mengalami tekanan luar biasa lewat belalang yang biasanya gagal, mereka tanam 36.000 hektar sampai belalang pun takut makan. Ya belalang makan mereka tetap panen, saya bilang itu hebatnya. Karena kita tanam sedikit, belalang makan habis. Tapi kalau tanamnya banyak, belalang makan sampai kenyang dan dia tidak bisa
bikin apa-apa udah istirahat sudah. Nah, kami yang panen. Jadi saya bilang ini memang lawan alam itu harus begitu. Menyiapkan juga. Kemarin saya di desa mana, mereka bilang TTU, mereka bilang Pak kalau tanam jagung di sini, tanam apa sorghum, banyak burung di sini datang makan. Dia siapkan burung punya, kalian punya juga disiapkan. Ini kan kerja buat alam juga. Kalau kita siapkan buat burung, burung bilang burung kalau datang makan sini aja. Kamu makan sini istirahat sudah, jangan kemana-mana. Nah, itu pasti akan seperti itu. Kita lihat terbukti belalang di Sumba Barat Daya, kita jalan seperti macam lalat yang luar biasa, tapi tetap saja manusia panen yang sangat luar biasa di daerah itu. Kenapa? Karena kerja kolaborasi itu dapat menghasilkan pekerjaan-pekerjaan besar seperti itu. Saya harapkan mulai dengan 10 kelompok, dia akan menjadi maju terus 100, 1000 kelompok, dan kita lama-lama menjadi kekuatan sangat besar karena kerja kolaborasi ini didorong terus. Saya akan bertemu dengan Menteri BUMN untuk mendorong agar mandiri dan yang lain-lain ikut berperan aktif lewat juga Pak Catur dan Pak Nyoman untuk juga kita sambil juga ikut berperan untuk mendorong agar seluruh bank-bank barat ikut juga terlibat secara serius di dalam program konflik. Kenapa? Ini bukan cuma kita, ini kehendak dari Bapak Presiden. Mengapa? Karena sudah 62 negara menyatakan mereka sudah menuju ke titik bangkrut. Artinya bahwa kalau ini nanti sekian ratus juta manusia di bumi, di dunia ini akan kelaparan, maka kita tidak boleh ikut-ikut. NTT harus memastikan diri 1-2 tahun ke depan dia berada dalam kondisi yang stabil terhadap pangannya, baik jagungnya, padinya, sorghumnya, dan peternakannya dia harus perikanan dia harus tetap stabil. Nah, untuk stabil itu tidak bisa kerja kita sendiri, kerja bersama. Kita lihat rumput laut kita akan kita masuk dalam kolaborasi seperti ini. Rumput laut hari ini mereka lagi rapat, perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik besar lagi rapat di Jakarta bersama menteri, mereka sedang menggugat pergub-pergub yang diberikan untuk menghambat atau membuat mereka harus masuk di sini. Tapi ya saya yakin itu tidak pernah Pak Menteri itu pergub buat kepentingan rakyat itu. Jadi saya yakin dengan model seperti itu juga akan baik. Kita juga lupa saja karena tidak pernah kita tahu bahwa ternyata kita punya rumput laut adalah rumput laut terbaik. Sekarang kita sudah batasi begini baru kita tahu semua orang berlomba-lomba untuk berinvestasi di Nusa Tenggara Timur hari ini. Dan itu baik sekali. Nah, di sebelah kanan saya ini juga ada ini biar dandel tapi dia juga banyak mendorong untuk banyak juga pengusaha masuk ke sini. Saya bilang ya sebenarnya begitu juga kalau Dandel, Polda, Kepala BI itu perbendaraan. Nah, cari juga calon-calon investor masuk di sini kan bagus. Nah, dari BPS Tenaga Kerja kita cari investor sebanyak-banyak. Ini provinsi butuh 1 juta investor. Nah, langsung dibangkit langsung. Jadi kita semua punya tanggung jawab masing-masing. PGU-nya sudah bagus, tapi kalau yang datangnya kita nunggu kalau orang respon terhadap PGU-nya kita enggak. Tapi kalau setiap orang bisa bawa investor, 1 juta kita butuh di sini. 1 orang bisa lepas kalau mau kita tidak butuh 1 orang datang bos 2 triliun. Karena kalau 1 orang dampaknya tidak terlalu hebat. Kalau 1000 orang bawa 25 miliar saja, itu gerakan luar biasa. Karena akan sangat hebat luar biasa. Karena itu saya harapkan ya, momentum seperti ini menjadi kebiasaan kita. Jadi kita kemana pun kita punya tanggung jawab bersama. Jangan kita harus tanda tangan terus kita kemana pun kita ajarkan rakyat. Ada pola kerjasama lo seperti ini, kamu nanti ambil perbankan seperti ini, kamu gini. Karena di Flores gampang. Di Flores gampang. Kita kalau habis tantangan begini pada kelompok pemerintah gampang. Tapi waktu kita implementasi di lapangan, ini mengalami kendala. Kemarin saya datang seorang pendeta, ibu-ibu bawa masyarakatnya untuk mereka menolak cara kerja yang tidak benar. Kenapa? Karena pemerintah menyuruh rakyat pinjam. Saya ini pendeta saya juga, dia saya tertawa juga dalam hati. Ini pemerintah kerja tidak benar karena menyuruh rakyat pinjam. Saya bilang loh, ini kur disiapkan oleh pemerintah untuk rakyat itu bisa mempergunakan karena dengan bunga yang murah dan dijaga dengan baik dari pemerintah, dari pihak-pihak yang telah sepakat dalam kerjasama, dari perguruan tinggi, dari TNI, Polri, dari asuransi bahkan dijaga asuransinya, semua dijaga. Ini saya kaget itu terus terang. Waktu saya terima itu saya pikir ini apa lagi kerja salah apa? Kerja salah pemerintah di lapangan salah karena menyuruh rakyat pinjam.
Ini jadi kalau kita pada level ini kita pikir fine-fine. Padahal begitu kita implementasi di lapangan, itu banyak masalah yang kita hadapi di sana. Nah, itu saya harapkan nanti setelah ini kita juga bersama dengan kepolisian untuk bagaimana melakukan sosialisasi dan cara-cara berpikir yang baik. Karena biasanya ini disusupi informasi-informasi seperti ini bahwa pemerintah sedang mencari untung, memaksa rakyat melakukan kredit di perbankan, dan ini akan membuat bank NTT atau bank NTT akan untung dan rakyat akan susah dan seluruh aset akan diambil, tanah-tanahnya diambil. Ini pikiran-pikiran ini sedang didorong masuk rakyat. Kita harus berani untuk menyampaikan ini lewat nanti darah perguruan tinggi untuk anak-anak yang terjun ke lapangan. Mereka dilatih dulu waktu mereka bicara ke masyarakat, mereka akan bicara dengan baik. Lewat kita punya kelompok-kelompok yang akan terjamin dengan kita, harus dibuat kerjasama dengan gereja, bicara dengan gereja. Jadi kita tidak boleh diam. Sosialisasi juga di gereja-gereja, kelompok-kelompok peternak yang kita yakin mereka sudah bicara baik, mereka didorong di gereja-gereja untuk bicara, bukan saja pemerintah. Karena kalau datang pemerintah dan perbankan, kecurigaan masyarakat, kecurigaan kelompok-kelompok tertentu yang rentan terhadap informasi, distorsi informasi, itu akan mereka jadi percaya. Tapi kalau kelompok-kelompok ini didorong ke sana, mereka menjelaskan, mereka tidak saling curigai. Kalau orang baru itu datang kan, itu kebiasaan manusia. Orang baru datang membawa informasi, even benar pun, kelompok kita, jadi kita yang kita perlu konfirmasi otak, kita butuh waktu, bisa 5 menit konfirmasi. Apalagi kelompok-kelompok di kampung yang tidak mempunyai intelektual yang cukup, bahkan memanggil dari hati yang sudah cocok, memanggil konfirmasi ke otaknya itu lambat. Dia salah-salah otak tidak konfirmasi. Begitu tidak konfirmasi dia langsung menyerah. Agak nggak mau. Nah, karena itu saya momentum-momentum begini saya inginkan kita tidak boleh berhabis-habis di ruangan ini, tetapi kerja besar bukan kerja untuk membangun peternakan saja, tetapi bagaimana membangun cara berpikir masyarakat. Karena ini pekerjaan ini bukan pekerjaan membangun peternakan. Pekerjaan ini membangun cara pola pikir masyarakat dan cara kerja masyarakat untuk membuat pertumbuhan kesejahteraan di dalam kelompok desa mereka. Nah, ini pekerjaan kita. Dan apalagi kita bertemu dengan bupati yang belum lagi. Yang bupatinya juga bingung ya. Dalam perjalanan saya TJP saja ada bupati yang tidak tahu. Itu kalau gitu. Jadi menjelaskan itu masih salah. Ada camat yang salah menjelaskan TJPS. Jadi ambil uang ke bank 6 juta bank NTT, nanti kita tanam, benihnya diambil, semua dikasih, setiap bulan kamu store uang harus ke bank. Ya ini kan sudah salah lagi. Padahal dimaksud adalah waktu panen baru itulah diambil berapa. Ini selama dalam perjalanan saya di Timur itu berapa banyak terjadi penyelundupan informasi yang keliru, dan itu akan menghajar kelompok itu. Satu, saya tidak mencurigai, tapi pasti kelompok politik juga ikut campur, jangan sampai lah program demokrasi. Nah, ini ada aja, ini kelompok ini yang kita doakan serahkan ke iblis saja kelompok itu. Tapi kalau kita yang kelompok yang tidak mau aja, kalau kelompok yang bodoh aja, sudah kelompok yang bodoh kita perlu ajarkan terus mereka. Nah itu saya sekali lagi saya sampaikan penentangan kerjasama kita dalam kolaborasi pembangunan peternakan Nusa Timur tidak terbatas pada membangun ternak, tapi membangun cara berpikir masyarakat, cara berpikir. Karena dengan cara berpikir mereka akan paham dan mereka akan ikut berperan aktif dalam bekerja sama dengan kita. Tapi kalau cara berpikirnya terus seperti TJPS itu, yang TJPS sudah jalan 3 tahun betul. Sudah jalan 3 tahun lagi kita masih dapat distorsi informasi. Apalagi kita nanti dorong ini. Dan kita tahu ini mafia di peternakan lebih tinggi daripada mafia di pertanian. Karena di sini duit segala macam, mafia-mafia banyak segala macam. Nah ini pasti akan diberikan. Nah, lewat ini kesempatan baik ini nanti juga pada di sini kita juga akan memperkuat supaya distorsi nilai-nilai kebaikan yang sedang kita lakukan ini tidak terjadi di lapangan dan bisa lebih cepat akan berjalan dengan baik. Saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi 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 om. Namo Buddhaya, salam. Terima kasih.